Pengertian mati bersama dan cara pembagiannya. Yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian bersama adalah orang-orang yang dapat saling mewaris, memiliki hubungan kerabat di mana mereka mengalami kecelakaan dalam satu waktu bersamaan. Bisa disebabkan karena bencana alam, kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi dan tanah longsor, tenggelam, tertimbun, ataupun hal-hal lainnya. Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris untuk orang yang mengalami kematian bersama adalah dengan cara menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu pertama kali yang meninggal. Kemudian, hal ini bisa diketahui dengan cara bertanya kepada orang yang menyaksikan atau adanya salah seorang atau lebih dari mereka yang selamat dari bencana tersebut, yang menyaksikan siapa yang paling dulu meninggal, lalu siapa yang hidup kemudian walaupun hidupnya itu hanya sesaat saja. Jika memang keadaannya demikian, pembagian waris akan lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal. Kemudian, setelah orang kedua yang meninggal, maka pemilik harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak, dan begitulah seterusnya. Namun, diketahui bahwa mereka meninggal sekaligus, maka mereka tidak dapat saling mewarisi, karena syarat menerima warisan adalah ahli waris dalam keadaan hidup ketika si pemilik harta meninggal, baik meninggal orang hakiki atau yang dihukumkan sudah meninggal. Dan syarat ini tidak ada pada kejadian di atas. Begitu pula jika kita tidak mengetahui bagaimana kematian itu terjadi. Apakah ia berurutan atau sekaligus, atau bisa jadi kita mengetahui bahwa mereka meninggal secara beruntun, hanya saja tidak diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu, atau kita mengetahui siapa yang terakhir, hanya kita lupa siapa orangnya. Maka terhadap keadaan-keadaan seperti ini, menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut Syafi'i, jika kita tahu saksi lupa urutan siapa yang meninggal pertama dan siapa yang meninggal kemudian hingga yang meninggal paling terakhir, maka perkara seperti ini hanya ditunda dahulu hingga teringat atau saling berdamai. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad, apabila antara ahli waris berselisih pendapat siapa yang lebih dahulu meninggal sementara masing-masing tidak memiliki bukti, maka mereka harus saling bersumpah. Seterusnya, mereka tidak saling mewarisi karena tidak ada faktor yang dapat menguatkan. Apabila tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli waris, maka masing-masing ahli waris mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan, tidak termasuk harta yang diterimanya sebagai warisan. Hal itu demi mencegah terjadinya mata rantai yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Jika menurut pendapat jumhur ulama, yang dapat saling mewarisi adalah orang-orang yang mati secara berurutan dengan diketahui siapa yang mati pertama kali dan yang mati kemudian. Sebagai contoh, apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan, lalu yang seorang meninggal seketika dan seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut para ulama ahli faraid, hal ini memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris. Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian mati tanpa diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka tidak ada hak waris di antara keduanya atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah diterapkan oleh ulama faraid yang menyebutkan tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika mereka kecelakaan dan bencana lainnya. Hal demikian menurut para ulama disebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dan dalam mendapatkan hak waris, maka seluruh harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris dari kerabat yang masih hidup. Dan ada pula contoh yang pertama, dua orang kakak adik sama-sama meninggal secara bersamaan karena kecelakaan, yakni kakak dan adik sama-sama meninggal seketika dalam waktu yang bersamaan. Tanpa diketahui siapa yang pertama kali meninggal, kakak meninggalkan istri, anak perempuan dan anak laki-laki dari paman sekandung. Sedangkan adik meninggalkan dua anak perempuan dan anak laki-laki dari paman sekandung. Maka pembagiannya seperti berikut. Para ahli waris kakak yakni istri mendapatkan 1/8 bagian. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dan sisanya untuk anak laki-laki dari paman sekandung sebagai ashabah.
Sedangkan para ahli waris adik, yakni kedua anak perempuan, mendapatkan 2/3 dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki dari paman sekandung sebagai ashabah. Adapun contoh kedua, 2 orang kakak adik sama-sama laki-laki meninggal terkena karena tsunami, di mana sang adik meninggal pertama setengah jam kemudian disusul oleh kakak ikut pula meninggal. Sang adik meninggal dengan meninggalkan ahli waris secara istri, anak perempuan saudara sekandung laki-laki yang meninggal bersamanya sang kakak dan paman seayah. Sementara si kakak meninggal dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak perempuan dan paman seayah. Bagaimana pembagian warisnya? Tahap pertama, kita harus pembagian untuk ahli waris pertama sebagai berikut. Istri mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan 4/8 sebagai sekandung laki-laki sang kakak mendapatkan 3/8, sedangkan paman seayah tidak mendapat apa-apa karena terhalang oleh saudara sekandung laki-laki. Tahap kedua, kita hitung bagian untuk ahli waris yang kedua sebagai berikut. 2 orang anak perempuan mendapat 2/3 dari 3/8 dan paman seayah mendapat 1/3 dari 3/8. Maka 2 orang anak perempuan mendapatkan 6/24 dan paman seayah mendapatkan 3/24. Tahap ketiga, tentukan KPK dari 8 dan 24. Maka diketahui KPK-nya adalah 24 karena ia dapat dibagi dengan bilangan 8/24 tanpa menghasilkan sisa. Tahap keempat, kita hitung total bagian untuk semua ahli waris jamiah, yakni ahli waris yang pertama hingga ahli waris yang kedua sebagai berikut. Istri 1/8 dikali 3/3 sama dengan 3/24. Anak perempuan 4/8 dikali 3/3 sama dengan 12/24. Saudara sekandung laki-laki tidak mendapat apa-apa. Ahli warisnya lah yang mendapat dengan pembagiannya sebagai berikut. 2 orang anak perempuan 6/24, paman seayah 3/24. Pembagian warisan di atas diambil hanya dari harta milik pewaris pertama. Seandainya pewaris kedua memiliki harta warisan tersendiri, maka ahli waris kedua mendapatkan bagian lain yang besarnya tidak dipengaruhi oleh ahli waris dari pewaris pertama, yakni 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3 dan paman seayah mendapatkan 1/3 yang diambil dari harta waris yang murni milik pewaris kedua tanpa dicampur dengan bagian dari pewaris pertama. Jadi ahli waris dari pewaris kedua mendapatkan pembagian warisan sebanyak 2 kali.